Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak peserta seminar yang berbahagia, marilah session pertama pada seminar pagi hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak peserta seminar yang kami hormati, pada session pertama pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan penyajian dari Bapak Dr. Andes Slamet Seswati dengan topik Profil Ulama Rifaiyah sebagai ulama patriotik abad 19. Sebelum waktu kami serahkan sepenuhnya pada Bapak Dr. Andes Slamet Seswati, terlebih dahulu akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Dr. Andes Slamet Seswati, tempat dan tanggal lahir, dilahirkan di Kendal tanggal 28 November 1963, masih muda, belum menikah ini Pak. Mas, jadi ini andai kata nanti ada di antara bapak-bapak yang punya putri ini masih bisa langsung nanti bisa kontak. Ini kita tawarkan. Alamat rumah, telepon, ini Jalan Kerajaan Raya, untuk memperlengkapi nanti Pak supaya bisa berhubungan langsung. Ini alamatnya Jalan Kerajaan Raya nomor 76, Lebosari, Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ini alamat lengkap rumahnya. Pendidikan terakhir sarjana lengkap IAIN Wali Songo, Semarang, Fakultas Dakwah jurusan PPAI. Dan ini sarjana lengkap. Sedangkan pengalaman bekerja setelah lulus sebagai seorang sarjana, beliau aktif di Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Demikian Bapak sekalian, sekedar perkenalan terhadap si penyaji dengan topik profil Kiai Haji Ahmad Rifai sebagai ulama patriotik abad 19. Untuk session ini tidak ada pembahas utama dan nanti bahasan akan kami serahkan pada para peserta seminar yang kami hormati. Kita punya waktu hanya 1 jam. Sebetulnya mulai pukul 8 sampai 9.15, tapi karena sesuatu hal ini sudah terlambat, jam saya sudah menunjuk pukul 8 lebih 20 menit, jadi sudah terlambat 20 menit. Nah, karena acara seminar hari ini sangat padat, maka kami usahakan nanti supaya tidak mengganggu session-session yang lain, kami usahakan nanti kita mentaati waktu yang disediakan. Jadi nanti kita usahakan pukul 9.15 kita bisa mengakhiri session ini. Dan untuk itu saya mohon pembagian waktunya, yaitu untuk penyaji saya harapkan bisa menyajikan makalahnya kurang lebih 30 menit. Jadi kira-kira nanti saya harapkan ada waktu kurang lebih 20 menit untuk bahasan, untuk diskusi dan tanggapan-tanggapan serta masukan-masukan dari para peserta. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Andes Slamet Seswati untuk menyajikan makalahnya. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, para alim yang jamaahnya ulama, para cendekiawan, sejarawan, dan para hadirin sekalian rahimakumullah. Di balik ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat salam mudah-mudahan terlimpah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seminar nasional mengungkap pembaharuan Islam abad 19 Gerakan Kiai Haji Ahmad Rifai, kesinambungan dan perubahannya, mudah-mudahan terlahir suatu fenomena yang jelas dalam panggung sejarah dakwah Indonesia, khususnya Gerakan Kiai Haji Ahmad Rifai pada abad 19, yaitu tepatnya tahun 1850. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau hari pertama nampaknya telah banyak dibincangkan masalah rekayasa pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai yang bertumpu kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang dilengkapi dengan kalam ulama terpilih, namun nampaknya itu belum begitu adil kalau Kiai Haji Ahmad Rifai sendiri belum dikupas secara mendalam. Karena apa? Istilah bahasa persnya kalau 5W1H-nya itu hanya sama sekali belum disentuh, yaitu siapa sebenarnya Kiai Haji Ahmad Rifai. Nah, nanti saya di sini hanya ingin mengupas yaitu hanya saja siapa sebenarnya Kiai Haji Ahmad Rifai. Istilah bahasa Jawa kuno yang pernah diungkap oleh para ulama-ulama mungkin yaitu tak kenal maka tak sayang, ya. Kalau kemarin tuh kenal pemikirannya, nanti saya kenalkan dengan profil kiainya. Namun bapak-bapak perlu mengetahui bahwa di sini kami tidak etis nanti kalau dipanjang lembarkan ungkapan masalah profil ini kepada generasi selanjutnya, yaitu setelah ditinggalkan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai dibuang ke Pulau Ambon. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam makalah saya menampilkan judul yaitu profil Kiai Haji Ahmad Rifai sebagai ulama patriotik abad 19. Namun kalau keseluruhan saya bacakan nampaknya tidak sampai waktunya, maka hal ini nanti saya ambil yang cukup menonjol-menonjol saja atau sebagai pelengkap. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam penyajian ini kami hanya ingin menampilkan yaitu pertama pendahuluan, kedua mengenal Kiai Haji Ahmad Rifai, dan ketiganya Kiai Haji Ahmad Rifai dalam 3 fase kehidupan. Itu komputernya karena tangan manusia juga ada yang kurang. Yang selanjutnya sikap dakwah yang ditempuh, dan yang terakhir adalah aktualisasi gerakan Kiai Haji Ahmad Rifai. Bapak-bapak yang saya hormati, langsung saja masuk pada pendahuluan. Awal kehadiran Kiai Haji Ahmad Rifai dalam lembaran sejarah dakwah atau penyiaran agama Islam pada abad 19 segera dihadapkan kepada kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam pada khususnya. Dengan begitu, munculnya kaum modernis sebagai sosok figur pembaharu Islam di Timur Tengah yang notabene-nya mencerminkan adanya puritanisasi Islam, pada gilirannya mampu menghentakkan hati umat Islam untuk kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan sumber aslinya. Perembasan aktivitasnya mematangkan sejumlah kaum muslimin Indonesia untuk mengantisipasi perkembangan Islam di daerahnya. Ada petunjuk bahwa kaum muslimin Indonesia yang bermukim cukup lama mencari ilmu di tanah haram, umumnya mereka menerima kesadaran bahwa pengamalan di daerahnya dirasa kurang sempurna, maka perlu diluruskan. Untuk selengkapnya masalah
jatuh bangunnya umat Islam, silahkan bapak-bapak buka, yaitu dalam buku Dunia Baru Islam yang pernah dikanter oleh Pelita sekitar bulan Agustus tahun 1889. Sejalan dengan itu, pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai dalam menganalisa situasi yang tersebut di atas juga memaparkan yang tersurat dalam syairnya, yaitu golep wong negara Jawi Islame pura-pura, anut umyung ing adate wong negara, sahadat ibadat syarate tanpa pikira, ikulah alamat Islame pura-pura. Selanjutnya juga pernah dituliskan, akeh hajilan abid anut milahur, ing lakune alim fasik ginawe luhur, manfaate ilmu lan ibadat dimoho lebur, sumerep ngenggoni lakune munafik kufur. Melihat situasi kondisi yang kurang menguntungkan bagi perkembangan agama Islam, sudah barang tentu Kiai Haji Ahmad Rifai punya pemikiran-pemikiran yang baru untuk menata kembali sesuai dengan ajaran Islam yang semestinya yang didapat baik di pondok pesantren Kaliwungu sendiri dan dilanjutkan di tanah haram. Hal senada banyak pemikiran-pemikiran atau penulis-penulis barat yang menyebutkan, seperti di sini saya mencantumkan, yaitu dari pendapatnya C. Pansen melukiskan bahwa pada waktu itu orang Islam umumnya tidak lebih dari mengenal adanya sunatan, pernikahan, selamatan, dan pelaksanaan saji-sajian. Ini pernah disonting oleh Yamah Sari Dhofir dalam bukunya Tradisi Pesantren. Hadirin yang saya hormati, sebetulnya kemarin sudah banyak disebut oleh Bapak Sartono Kartodirjo, gerakan-gerakan baik yang berafiliasi kepada Islam maupun gerakan-gerakan kepada sosial kemasyarakatan yang lain sudah banyak disinggung atau dilaksanakan oleh ulama-ulama pada waktu itu. Namun boleh diamati secara langsung pengaruh dari dakwah itu sendiri sampai sekarang yang sempat atau yang bisa ditatap langsung, bisa dinikmati, bisa dilihat adalah pengaruh dari dakwah Kiai Haji Ahmad Rifai, walaupun yang lain juga masih hidup. Nah, ini dengan nama yaitu santri Tarjumah atau santri Budiah atau santri Kalisala, santri Rifaiyah, dan yang ternaung atau bernaung dalam Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah. Masalah ini silahkan baca selengkapnya dalam tulisannya Bapak Kiai Haji Sodirin. Bapak-bapak yang saya hormati, sekarang kita mengenal Kiai Haji Ahmad Rifai. Kiai Haji Ahmad Rifai dilahirkan di Tempuran, Kabupaten Kendal. Kalau sekarang desanya namanya Langenharjo, sebelah utara Masjid Besar, sebelah selatan Masjid Besar Kendal. Tepatnya yaitu pada tanggal 9 Muharram tahun 1200 Hijriah atau 1876 Masehi. Ayahnya adalah seorang penghulu Kabupaten Kendal bernama Abi Suja Wijoyo. Abi Suja alias Sucowijoyo. Beliau adalah anak yang ke-8 dari keluarga, yaitu 6 orang laki-laki, 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Tepatnya usia 6 tahun ayahnya meninggal dunia dalam keadaan yatim. Kemudian beliau diasuh oleh kakak iparnya, yaitu di pondok pesantren Kaliwungu yang bernama Kiai Haji As'ari. Untuk Kiai Haji As'ari ini adalah seorang pendiri dan pengasuh langsung pondok pesantren Kaliwungu yang sampai sekarang tumbuh subur, terkenal dengan Kendal Kaliwungunya. Hadirin yang saya hormati, setelah dia diasuh oleh kakak iparnya, sudah barang tentu di sana mendapatkan pendidikan-pendidikan yang langsung ditanamkan oleh Kiai Haji As'ari. Namun karena beliau kecerdasannya itu menonjol dibandingkan dengan yang lain yang tersurat dalam
manakibnya, akhirnya beliau mendapat tawaran naik haji oleh kakak iparnya. Dalam abad 19 orang naik haji tidak seperti orang sekarang, yaitu hanya menepati kewajibannya saja terus langsung pulang, dalam arti dijatah berapa hari. Dalam abad 19 orang naik haji di situ sampai berbulan-bulan dan kadang sampai bermukim bertahun-tahun. Dan di situ tidak hanya naik haji tapi mendalami ilmu agama yang berkembang di tanah Haromin. Begitu juga Kiai Haji Ahmad Rifai setelah mengangsu kawruh tentang ilmu dari kakak iparnya di Kaliwungu Kendal, beliau melanjutkan pendidikannya di tanah Mekah 8 tahun. Wakila ada yang menyebutkan dilanjutkan di Mesir 11 tahun, 12 tahun ya, pernah diangkat di dalam majalah Amanah. Di samping beliau bertemu dengan sahabatnya dari Indonesia yang bermukim mencari ilmu di sana, seperti Bapak Kiai Haji As-Syeikh An-Nawawi Al-Bantani, juga ketemu dengan Kiai Haji As-Syeikh Khalil dari Bangkalan. Ini biasanya dari lingkungan orang-orang NU banyak yang kenal. Di samping dia ketemu oleh orang-orang yang bermukim di sana mencari ilmu, dia berguru kepada sejumlah ulama-ulama yang terkenal di tanah haram, yaitu Syekh Al-Barawi, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Jaisi, Syekh Abdurrahman, dan Syekh Abu Ubaidah, serta Syekh Utsman dan lain-lain. Para hadirin yang saya hormati, sedikit kami perkenalkan tentang tanah haram pada waktu itu, yakni Mekah dan Madinah. Pada dekade abad 19 berada di bawah kekuasaan rohani kaum Wahabi, meskipun kekuasaan politik berada di bawah pemerintahan Turki. Namun penguasaan Turki tidak begitu dapat membendung kekuatan kaum Wahabi yang berpengaruh di Mekah dan Madinah. Para ulama di Mekah dan Madinah sejak tahun 1803 Masehi adalah boleh dikategorikan sebagai pengikut paham Wahabi. Mereka mengatur jalannya upacara naik haji dengan maksud terhindar dari syirik dan bid'ah. Ini bisa dibaca langsung dalam tulisannya Van der Molen Ibnu Saud yang sudah diterjemahkan oleh Zubair Utsman dan KST Pamuncak. Selain itu, kaum Wahabi meluruskan peribadatan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping mengatur peribadatan, kaum Wahabi yang menguasai kerohanian di Mekah juga menebarkan pengaruh pahamnya kepada kaum mukimin. Oleh karena itu, pengaruh paham Wahabi tersebar di beberapa bagian dunia yang dibawa oleh para siswa mukimin dari Mekah yang pulang ke negerinya. Para hadirin yang saya hormati, setelah bermukim mencari ilmu di tanah haram, beliau pulang ke tanah air dengan dua orang sahabatnya, yaitu tadi Bapak Khalil dari Bangkalan dan An-Nawawi dari Banten. Beliau sempat mengadakan perencanaan penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Dalam musyawarahnya disepakati untuk menyusun kitab-kitab yang berbahasa daerah dengan maksud agar mudah dimengerti serta diamalkan, yaitu Usuluddin atau akidah dipasrahkan kepada Bapak Ki Khalil, fikih dipasrahkan kepada Bapak Ki Haji Ahmad Rifai sendiri, dan tasawuf diamanatkan kepada Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Para hadirin yang saya hormati, setelah dia pulang dari pondok pesantren, Kiai Haji Ahmad Rifai telah kembali di Kaliwungu Kendal, yaitu membantu kakak iparnya Kiai Haji As'ari. Beliau menjadi ustadz di pesantrennya. Sebagai ustadz yang baru datang dari Tanah Suci, Kiai Haji Ahmad Rifai mendapat perhatian simpatik baik dari santri-santrinya maupun dari masyarakat umum. Ini tidak letterlek sebagaimana yang tercatat dalam makalah.
Sebab ia banyak mengungkapkan hal-hal yang lebih mendorong semangat mentaati dan mewujudkan kehidupan Islami sebagai pengamalan di tanah suci. Kiai Haji Ahmad Rifai di samping mengajarkan ilmu agama Islam dan pengamalannya, ia juga menyelipkan kritik-kritik sosial terhadap kehidupan umat Islam dalam praktek agamanya. Percampuran agama Islam dengan tradisi pra-Islam dan para ulama pejabat pemerintah dalam hal ini penghulu mendapat sorotan kritik yang tajam, terutama adalah Belanda. Dipandang oleh Kiai Haji Ahmad Rifai sebagai penanggung jawab kebobrokan moral bagi umat Islam. Tentu saja kritiknya semacam ini menjadikan ketegangan hubungan antara penghulu dan perangkat di satu pihak dengan Kiai Haji Ahmad Rifai beserta santri-santri di pihak lain. Penghulu di daerah Kaliwungu Kabupaten Kendal akhirnya mengadakan reaksi dengan melaporkan gerakan Kiai Haji Ahmad Rifai dengan pemerintahan Hindia Belanda di distrik Kabupaten Kendal. Dalam laporannya beliau dituduh sebagai pembuat kerusuhan dan diusulkan agar pemerintah Belanda menangkapnya supaya daerahnya tentram. Untuk jalannya persidangan bisa bapak-bapak baca dalam makalah saya, yaitu saya ambilkan satu di antaranya saja. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah ada usulan-usulan bahwa birokrat tradisional nampaknya merasa tidak tentram dan ditanggapi oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, ternyata pemerintah kolonial kemudian memperhatikan laporan itu dan sekaligus menangkapnya untuk ditahan dalam rangka dimintai keterangannya. Ternyata setelah dimintai keterangannya, memang Kiai Haji Ahmad Rifai seorang ulama yang tegas. Apapun yang telah diperbuat adalah sebagai tanggung jawab pada pribadinya. Setelah beliau diintegrasi dan hasilnya ternyata memang seakan-akan membuat kerusuhan di Kaliwungu, Kendal dan sekitarnya karena beliau mengajarkan semangat keislamannya atau ruhul Islam. Akhirnya beliau dibebaskan dan dikucilkan untuk keluar dari daerah Kaliwungu, Kendal dan ditujukan kepada desa Kalisalak yang terpencil di Kabupaten Batang, Pekalongan. Nah ini maka terjadilah Kiai Haji Ahmad Rifai, yaitu dikucilkan di Kalisalak, Kecamatan Limpung kalau sekarang, Kabupatennya Kendal, dari Kabupatennya Batang, dari Banyu Putih kalau bapak-bapak naik jurusan ke Jakarta langsung ke selatan sedikit naik ojek Rp500 nanti bisa ketemu dengan daerah Kalisalak. Di situ masih banyak peninggalannya sampai sekarang, walaupun pondok pesantrennya dan lembaga pendidikannya digempur oleh Belanda, namun peninggalannya masih. Bapak-bapak yang saya hormati, sampailah pada fase beliau kiprah dakwahnya di Kalisalak, Kabupaten Batang. Sebagai orang yang baru, Kiai Haji Ahmad Rifai menunjukkan dharma baktinya dalam masyarakat dengan mengajar ngaji dan membaca kitab Al-Quran. Kalau dalam buku beberapa aspek tentang Islam yang ditulis oleh Karl Stembring, di situ disebutkan bahwa santri terjemah terlalu menganggap suci terhadap Al-Quran sehingga tidak berani membacanya. Jelas keliru. Karena apa? Dalam sejarahnya saja beliau yang didirikan pertama kali adalah lembaga untuk mengkaji Al-Quran dan lembaga sekolahannya yang diberi nama Qawiyul Islam. Muridnya terdiri dari orang tua dan anak-anak. Oleh karena cara pengajarannya menarik dengan dilengkapi makna dalam bahasa Jawa, maka muridnya tambah hari tambah banyak. Di desa Kalisalak, Kiai Haji Ahmad Rifai juga dikagumi oleh janda kaya. Kemudian atas kesepakatannya akhirnya saling menikah. Pernikahannya ini adalah menambah kuatnya operasional dalam berdakwah karena ditunjang
dari beberapa aspek, yaitu masalah ekonominya, karena janda ini adalah seorang janda yang kaya, namanya kalau tidak salah adalah Ibu Sujinah. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, Ki Haji Ahmad Rifai menyebarkan ajaran pemurnian Islam, maka pada tahun 1821 Masehi didirikanlah Pondok Pesantren Al-Quran dan Madrasah Qawiyul Islam di Desa Kalisala. Untuk metode pendidikannya dilengkapi dengan papan tulis, meja, dan lain sebagainya yang sekarang dipraktekkan oleh pembaharu-pembaharu pendidikan sekarang, yang banyak dioperasionalkan yaitu oleh lembaga Muhammadiyah dan disusul oleh NU. Di samping mengajar para santrinya, Ki Haji Ahmad Rifai juga tekun menulis kitab-kitab pelajaran agama dan doktrin-doktrin pemurnian Islam. Kitab-kitab yang ditulisnya itu berhuruf Jawa atau Arapegon, disebut dengan memakai bahasa Jawa. Oleh karena itu kitab karangannya dinamai dengan kitab tarjumah yang mengandung arti terjemahan. Kalau jumlahnya keseluruhan ada 59, itu bisa dibaca atau sudah tersurat dalam makalah. Pada waktu itu kebiasaan di pondok pesantren masih berlaku pengajian kitab-kitab bahasa Arab saja dan masih asing adanya kitab terjemahan. Oleh karena itu kitab terjemahan Ki Haji Ahmad Rifai merupakan hal yang baru dan menarik masyarakat untuk mengkaji di pesantren Kalisala. Ini bukan berarti bahwa Kiai Haji Ahmad Rifai itu meninggalkan dari kitab induknya, yaitu kitab-kitab Arab. Bukan. Masalahnya apa? Di dalam syairnya juga disebutkan bahwa kekurangan wicara kasebut mongko ngupaya ing kitab dawa nebut. Dalam arti barangkali kitab saya atau kitab Ki Haji Ahmad Rifai itu ada kekurangannya, silahkan cari dalam kitab-kitab kuning. Nah, untuk itu dari santri Ki Haji Ahmad Rifai sampai sekarang, di samping kitab terjemah menjadi acuan yang utama, kitab kuning juga tidak ditinggalkan. Dan khusus untuk mengkaji kitab kuning itu dibentuk suatu lembaga atau semacam paguyuban lah dengan nama KESIS. Ini untuk khusus yang menangani dalam pengajian kitab-kitab kuning. Selanjutnya dalam syairnya, yaitu dalam kitab Husnul Mathalib juga disebutkan, tanono bedane sahe bener pengambilane antarane kitab Arab lan tarjumahane. Nah, ini berarti Ki Haji Ahmad Rifai memberi peluang pada pengikutnya pada waktu itu untuk silahkan cari. Bukan berarti semacam mengklaim silahkan hanya baca kitab saya, itu bukan. Hadirin yang saya hormati, di samping itu juga diciptakan seni budaya yang menurutnya bernafaskan Islam seperti terbang Jawan. Kalau dalam kasetnya kemarin diputer juga diciptakan, yaitu pakaian yang seakan-akan memberi ciri khas kemusliman. Walaupun pakaian budaya yaitu kebaya juga diramu dengan pakai jilbab atau kerudung, dan sampai sekarang ini bisa dilestarikan oleh jamaahnya. Dan dari jamaah Ki Haji Ahmad Rifai ini berkembang sampai sekarang, itu dalam praktek sehari-hariannya untuk pakaian mungkin yang bertani itu tetap dilestarikan adanya celana tomprang yang panjangnya di bawah lutut, karena ini mengikat aurat seorang pria muslim ini adalah antara bena surah wa rukbah lah itu. Para hadirin yang saya hormati, dengan demikian Ki Haji Ahmad Rifai mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat di Kalisala dan sekitarnya. Setelah pengaruhnya meluas dan kuat serta mempunyai santri pendukung yang loyal terhadapnya, maka mulailah beliau menanamkan pokok pemikiran pembaharuannya, yakni dengan sedikit demi sedikit dimasukkan dalam pengajarannya. Oleh karena Ki Haji Ahmad Rifai sudah memiliki harisma yang kuat di kalangan santrinya, maka dengan mudah pemikirannya diikuti oleh para santrinya. Selain para santrinya juga diikuti oleh masyarakat luar. Salah satunya yaitu Kentol Jariah, seorang pemimpin keamanan wilayah yang disegani masyarakat. Dengan masuknya ini ikut memperkuat kedudukan dan pengaruhnya dari lembaga Kiai Haji Ahmad Rifai.